Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sehat buat kita semuanya. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berikan waktu untuk disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertaimu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini, Kamis 16 Oktober 2025, diambil dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di masa-masa zaman dahulu, memang bukit-bukit dan gunung-gunung yang tinggi seringkali menjadi kebanggaan satu bangsa. Mengapa? Karena menurut pemahaman mereka, bukit-bukit dan gunung-gunung yang tinggi itu dapat dijadikan sebagai tempat untuk berlindung. Misalnya ketika musuh datang menyerang, maka penduduk langsung berlari ke arah bukit-bukit dan pegunungan untuk mengungsi sekaligus berlindung. Barulah setelah aman atau musuh sudah pergi, mereka turun kembali ke perkampungan untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jadi artinya bukit-bukit dan gunung-gunung sangat penting peranannya, yaitu menjadi tempat orang-orang untuk berlindung dan menyelamatkan diri dari segala ancaman. Tetapi yang menjadi persoalan adalah banyak orang yang justru memberikan persembahan atau melakukan penyembahan terhadap bukit-bukit dan gunung-gunung itu. Seolah-olah tempat itu adalah tempat yang memberi keselamatan kepada mereka. Demikianlah juga yang dilakukan oleh umat Tuhan Israel. Mereka justru mencari keselamatan di luar Tuhan. Mereka melakukan penyembahan dengan pergi ke gunung-gunung dan bukit-bukit, serta membawa kurban yang mereka anggap dapat menolong mereka. Jadi sejalan dengan pemahaman itulah, maka dalam nats ini dengan tegas Nabi Yeremia memperingatkan bahwa bukit-bukit dan gunung-gunung adalah tipu daya. Bahkan kalau kita membaca kitab Amos pasal 6 ayat 1 dikatakan, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Jadi tindakan yang seperti itu adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan perintah Tuhan Allah. Karena memang sesungguhnya seperti apa dikatakan firman Tuhan hari ini, hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan. Jadi demikian jugalah kepada kita diingatkan saat ini. Janganlah karena kita diperhadapkan pada masa-masa sulit, sehingga kita berusaha untuk mencari pertolongan di luar Tuhan kita. Tetapi marilah kita tetap teguh dan setia mengimani bahwa hanya di dalam Tuhan Allah ada pertolongan dan jaminan keselamatan buat kita. Amin. Selamat beraktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertaimu. Amin.